Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 202. Dengan semua perhatian, Jining Xuang mengambil tempat duduknya. Namun, kejutan yang dia berikan pada adegan itu masih belum dimusnahkan. Ini adalah pesta eksklusif baginya. Dalam seru itu, Cheng Kun perlahan-lahan bangkit, dan dia tinggi di atasnya. Pertama, dia melihat sekeliling, mulutnya penuh dengan senyum lucu, dan kemudian berkata, "Terima kasih atas kehormatanmu, aku sangat tersanjung. Jadi, sekali setiap 3 tahun 3 turnamen besar, dimulai sekarang." Pada akhirnya, semua orang di arah Zheng Yang, King Yun, dan Heng Yuezong bangkit. Tak perlu dikatakan, mereka adalah murid sejati yang berpartisipasi dalam 3 sekte. Untuk 3 turnamen besar, agar adil, lawan akan ditentukan lot. Secara alami, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Jika seorang murid sejati Xiu Wei yang lemah menarik seorang murid dari Xiu Wei yang kuat, itu tentu saja tidak beruntung. Tetapi jika seorang murid dari Xiu Wei yang kuat menarik Xiu Wei yang lemah, itu pasti suatu sukacita. Jadi inilah masalahnya, masing-masing dari 3 sekte mengirim 9 murid sejati untuk bertarung, yaitu 27 orang, dan duel kedua adalah 13 kelompok, dan yang lainnya secara alami bergantian. Oleh karena itu, di babak pertama sistem gugur, orang yang dapat mengikuti putaran tersebut dapat maju ke semifinal tanpa duel. Ini adalah aturan tradisional dari 3 turnamen besar. Tentu saja, karena ini adalah lotre, juga memungkinkan untuk bertemu dengan para murid secara berpasangan. Dalam sorotan, 27 murid sejati telah berkuasa dan berdiri dalam antrean untuk menggambar. Mudah-mudahan, sebagian dari kita akan menarik kartu kosong nomor 14. Sejalan, si Tunan tidak lupa tersenyum pada kakaknya. "Mengapa kamu begitu tidak masuk akal?" Ye Ruxue mendorong si Tunan. "Cepat, ini kamu." "Ada apa?" Si Tunan memfitnah. Dia memasukkan tangannya ke kotak kayu kecil, dan bekerja sebentar. Kemudian dia mengambil papan kayu kecil, melirik nomor di atas, dan hanya menarik kepalanya, "8. Setelah si Tunan, mereka juga melangkah maju untuk menggambar tanda kayu setelah malam yang bersalju. Ketika dia mencapai Ye Chen, dia meraih ke dalam kotak kayu dan mengeluarkan papan kayu kecil dengan santai. Setelah meliriknya, dia sedikit bingung. "Hah?" Si Yan, yang ada di belakangnya, melihat sekilas dan tidak bisa membantu tetapi terkejut. "Ke-14. Sepertinya aku sedang menganggur." Ye Chen menyeringai dan berjalan keluar dari platform pertempuran sambil memegang plat nomor. Segera, gambar para murid sejati selesai. Tetapi ketika daftar lawan diumumkan, kulit kuartet lebih aneh, dan diskusi segera terdengar. Itu benar, dari 27 orang, Ye Chen, yang merupakan tukang reparasi terendah, bahkan mendapatkan kartu ke-14 di udara. Ini berarti dia tidak memulai, dia sudah menjadi orang pertama yang maju ke semifinal dalam sesi 3 jurusan ini. Tidak mungkin, Tuhan peduli pada yang lemah. Inspeksi visual, bocah ini telah menginjak kotoran sebelum keluar. Pria tua dari Zuge mengerutkan janggutnya dan mengatakan sesuatu dengan sangat hati-hati. Dalam perdebatan, Ye Chen telah kembali ke tempat duduknya. "Nak, kamu bisa melakukannya." Chung Chuan memandang Ye Chen dengan lidah. "Beruntung saja, tapi lawan yang ditarik oleh murid-muridku Heng Yuezong tidak optimis." Selain itu, alis Dao Xuan terpelintir menjadi satu garis. "Ini bukan hanya optimis, itu menyedihkan." Chulinger menggosok alisnya dengan keras, dan tidak tahan untuk melihat langsung. Setelah mendengar itu, Ye Chen melihat daftar pertempuran dan mengerutkan kening pada saat yang sama. Liu Yi bertempur melawan Hua Yun, yang berada di peringkat kedua di kisah nyata Zheng Yangzong. Zhou Ao, murid pertama dari 9 legenda besar King Yunzong yang berperang melawan Ni Feng. Namong Yue bertarung dengan Meng Yunran, yang berada di peringkat keempat dalam 9 kisah nyata sekte Zheng Yang. Si Tunan bermain melawan Li Xinghun, legenda sejati kedua King Yunzong. Duan Yu bertempur melawan Han Jun, yang berada di peringkat ketiga dalam 9 kisah nyata Zheng Yangzong. Ye Ruxue bertarung melawan Bai Yi, murid keempat dari 9 kisah nyata Zheng Yangzong. Si Yan berperang melawan Yang Su, murid ke-6 dari 9 biografi asli King Yunzong. Yang terburuk adalah Yang Bin. 3 pertandingan adalah pertempuran pertama. Konfrontasinya adalah tubuh misterius Zheng Yangzong, Jining Xuang, biografi sejati nomor 1. Kamu tidak perlu menjadi omong kosong. Melihat di sini, Ye Chen memiliki keinginan untuk mengutuk nasibnya. Meskipun Liu Yi adalah murid sejati pertama Heng Yuezong, karena cedera di jalan, bahkan 60% dari kekuatan tempurnya tidak bisa diberikan, tetapi Hua Yun adalah duel. Anda tahu, Hua Yun pernah menjadi murid sejati nomor 1 sekte Zheng Yang. Hanya karena kemunculan tubuh Xuanling mengubah rankingnya ke tempat kedua. Kekuatannya,
Bahkan di puncak Liu Yi tidak ada yang bisa menang. Sekarang, setiap hari, Liu Yi pasti akan kalah melawan Huayun. Belum lagi Yang Bin, Ji Ningsuang bermain melawannya. Dia tidak perlu bertarung sama sekali. Dia pasti tidak kehilangan ketegangan. Adapun Ni Feng, Si Tunan, Duan Yu, Ye Ruxue, dan Si Yan, lawan yang mereka temui berperingkat lebih tinggi dari mereka di Zong, dan sebagian besar lawan juga kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Dengan cara ini, selain Namong Yue dan Ye Chen, 3 pertandingan eliminasi utama, 9 biografi sejati Heng Yue Zong, 7 orang akan disapu bersih di babak pertama. Bukankah pencuri ini tulus? Si Tunan, di sampingnya, tidak tahan untuk menutupi wajahnya. Kamu dan aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa mengalahkan sayap putih itu. Ye Ruxue menggosok alisnya dengan keras. Meskipun aku tahu aku akan kalah, aku tidak menyangka Heng Yue akan kalah begitu cepat. Duan Yu, yang selalu tenang dan tenang, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau tidak, mari kita langsung pulang. Klik itu, tinju Yang Dingtian sudah bertepuk tangan, dan wajahnya terdengar sangat jelek. Angin tidak menandai wajah mereka, dan mereka tidak terlihat baik. Dibandingkan dengan mereka, Qing Yunzong dan Zheng Yangzong jauh lebih bersyukur. Murid sejati Heng Yue Zong dibagi oleh 2 muridnya yang kuat. Akibatnya, mereka sangat bersedia untuk melihatnya. Dengan cara ini, Heng Yue Zong dapat diabaikan. Cheng Kun dalam posisi tinggi, dengan santai memutar ibu jari, penuh drama, Namong Yue tidak takut. Bahkan jika ia mencapai semifinal, akan sulit mencapai final. Adapun Ye Chen, dia tidak ada artinya ketika dia sendirian. Nima, kelompok yang tidak masuk akal. Di sisi lain, lelaki tua dari Zuge memarahi dan berkata, Lao Su melihat beberapa bayi kecil Heng Yue Zong, itu pertanda sialan. Putaran pertama Heng Yue Zong hampir musnah oleh seluruh pasukan. Sang Gubo dari keluarga Sangguan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Murid kuat Heng Yue kemungkinan akan kalah, tetapi Ye Chen, yang paling lemah, dapat maju ke semifinal, yang benar-benar lucu. Dalam diskusi, Wu Changqing dari Zhengyang Sekte telah memasuki medan perang. Heng Yue Zong Xian, Qing Yunzong Yang Su, datang ke pertarungan. Tangannya ada di sini, arah Qing Yunzong. Seorang murid berjubah putih segera pergi ke medan perang, dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat ke arah Heng Yue Zong dengan tampilan yang provokatif, dan akhirnya menatap Xian, main-main, takut kalah, kamu tidak perlu naik. Bahkan jika kamu kalah, kamu harus memotong lapisan kulitmu. Xian memberikan suara dingin, dan kemudian bergegas ke panggung. Chapter 203, Hah. Xian bergegas dan menawarkan pedang roh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak bisa menahannya. Yang Su bersenandung dengan dingin, tiba-tiba berbalik ke samping, dengan mudah lolos dari pedang Xian, dan kemudian menepuknya dengan telapak tangannya. Tanggapan Xian tidak lambat, bundaran, dan tembakan telapak tangan segera. Bang! Dengan satu penyesalan, Yang Su tidak bergerak, tetapi Xian sangat terkejut sehingga dia mundur dan pergi. 2 murid sejati yang sama, Yang Su peringkat ke-6 di Qing Yunzong, tetapi Xian peringkat ke-9 di Heng Yue Zong, 3 posisi jauhnya, tetapi kesenjangan antara kekuatan telah melebar. Qing Yun Jianjue, Xian belum menghentikan sosoknya, Yang Su akan maju seperti hantu, dengan pedang mengalir melalui Chang Hong dengan kekuatan besar. Perisai batu, Xian segera dicap, dan perisai terkondensasi di depannya. Pound, klik, kedua suara itu tidak dalam urutan tertentu. Perisai batu yang baru saja diaglomerasi ditembus oleh gua Yang Su, dan Xian terkejut lagi, dan masih ada lubang darah di bahu. Ini sama sekali tidak level. Di kursinya, Ye Chen mengepalkan tinjunya lebih dari sekali. Jika pihak ketiga tidak diizinkan untuk bergabung dalam duel, jika tidak, dia akan bergegas ke panggung dan melawan murid-murid Qing Yunzong sebagai orang bodoh. Pound, bang, hah. Di platform pertempuran, kedua orang itu masing-masing melakukan metode rahasia mereka. Sosok mereka sangat cepat, dan pertempuran itu sengit di platform pertempuran, tetapi Xian jatuh dari awal dan benar-benar ditekan oleh Yang Su. Setelah lama berperang, sudah berdarah. Hai, di arah Heng Yue Zong, lebih dari 1 desahan datang. Dibandingkan dengan mereka, Qing Yunzong Gong Sun Zi dan mereka lebih senang, ini semua adalah modal arogan di masa depan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran tanpa ketegangan, Xian bertahan selama kurang dari 20 putaran dan dirobohkan. Xiao Yanzi, Si Tunan buru-buru maju, menyeret Xian kembali ke kursi Heng Yue Zong. Aku tidak kompeten, Xian mengolesi darahnya sambil memperhatikan Yang Dingtian dengan perasaan bersalah. Tidak apa-apa untuk menang dan kalah. Yang Dingtian tersenyum sedikit, telapak tangannya sudah ada di tubuh Xian, dan roh bergulir dimasukkan ke dalam tubuh Xian. Dalam game berikutnya, tidak akan ada apa-apa untuk Heng Yue Zong. Pertempuran melawan murid-murid sejati Zheng Yangzong dan Qing Yunzong. Kedua peringkat sama-sama di sekte masing-masing. Meskipun dia hanya menyaksikan pertempuran, Ye Chen tidak menganggur, matanya bengkak dan bulat, dan setelah mata Xianlun yang terbuka sedikit, dia tidak pernah menutupnya. Setiap kali kedua belah pihak memiliki rahasia horor yang dia hargai,
dia secara sadar akan membekas pada sian mata bundar, lalu disalin dan disimpulkan. Jika kamu tidak belajar kulit putih, jangan belajar, kesempatan yang bagus. Mata Ye Chen tidak acuh dan dia tidak melepaskan teknik rahasia apapun. Duel berakhir hampir setengah jam sebelum pemenangnya adalah Zheng Yangsong. Laga selanjutnya masih berupa duel antara Qing Yunzong dan Zheng Yangsong. Secara kebetulan, keduanya berada di peringkat yang sama di sekolah masing-masing, keduanya adalah murid sejati ke-9. Keduanya hampir sama, tetapi ketika datang ke kekuatan, putra Qing Yunzong sedikit lebih baik. Namun, apa yang membuat Ye Chen keliru adalah bahwa murid Zheng Yangsong menghela nafas diam kedua berikutnya setelah pertikaian. Orang-orang, manusia, di atas panggung, murid Qing Yun memberi setrum, dan kemudian dia agresif di tempat. Segera, 3 noda darah muncul pada para murid sekte Zheng yang belum bereaksi. Keluar, murid-murid Qing Yun sangat marah, dan momentumnya langsung naik ke tingkat yang paling tinggi. Rahasia-rahasia horor sering ditampilkan, tetapi pada dasarnya mereka mengenai udara, dan bahkan bayangan murid-murid Zheng yang tidak dapat ditemukan. Diam-diam, begitu mata Ye Chen menyala, dia tahu bahwa murid Qing Yun melakukan teknik siluman segera setelah dia mulai bertarung, dan teknik siluman ini sangat sukses. Para murid sekte Zheng yang terkejut. Namun, meskipun tembus pandang murid-murid Qing Yun luar biasa, mereka tidak bisa bersembunyi dari mata Ye Chengxian, tidak peduli seberapa tidak terlihatnya dia tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan. Misteri ini baik. Ye Chen menyentuh dagunya. Saya biasanya menggunakan tembus pandang untuk sembunyi-sembunyi, tetapi setelah mempelajari tembus pandang ini, tembus pandang apa yang dibutuhkan, ditambah pengurangan asal mula mata peri, tembus pandang ini ada pada saya. Pasti bersinar di sini. Dengan mengingat hal ini, mata Ye Chengxianlun menatap berputar-putar, matanya berayun ke kiri dan ke kanan dengan arah gerakan murid Qing Yun itu, dan misteri itu terpecah oleh pemotongan konstan mata Xianlun. Mencuri sembunyi-sembunyi, Ye Chen masih melihat lurus ke bawah, tetapi dengan kekecewaannya, dia tidak pernah melihat teknik rahasia yang dia sukai. Perang menarik perhatian semua orang ke masa lalu, dan tidak ada yang pernah memperhatikan bahwa kekosongan itu terdistorsi. Dalam ketiadaan, ada sosok ungu berkedip, berubah menjadi bentuk manusia, tersembunyi di ruang angkasa, dan melihat lebih dekat, itu adalah pria tua berjubah ungu Tian Xuanmen. Ye Chen telah memperbaiki mantra sihir untuknya. Melihat daftar pertempuran ini, Heng Yuezong akan dihabisi seluruh pasukan. Pria tua berjubah ungu itu melirik ke kartu pertempuran di bawah, dan tidak bisa menahan nafas, tetapi dia terkejut ketika dia mengamati Ye Chen atas Heng Yuezong. Dengan suara, anak itu juga murid sejati Heng Yuezong. Orang tua di Zipo agak keliru, apakah Heng Yuezong sekarang benar-benar tak tertahankan? Bahkan kerajaan orang-orang bisa menjadi murid sejati. Fuya, kamu sangat santai. Suara perempuan bibi terdengar, dan di ketiadaan ada bayangan yang perlahan berubah menjadi bayangan. Mendengar itu, pria tua berjubah ungu itu berbalik dengan tergesa-gesa, dan membayar dengan hormat kepada Qian Ying yang berubah rupa. Fuya bertemu dengan Tuhan. Jangan perbaiki kado palsu ini bersamaku. Di samping lelaki tua berjubah ungu itu, seorang wanita seperti mimpi muncul. Wanita ini sangat aneh. Tubuhnya kadang-kadang nyata dan kadang-kadang ilusi. Dia memiliki penampilan yang terkenal di dunia. Dia tak ada bandingannya, seperti Dewi 9 hari dan tak bernoda. Tuhan, datang ke sini untuk bersenang-senang. Pria tua berjubah ungu bernama Fuya tersenyum. Tentu saja dunia muncul kembali tubuh misterius, dan tentu saja aku harus datang dan melihat. Dong Huang mengangkat bahu terlalu banyak, dan kemudian Yusou mencapai kehampaan, dan menarik yang lain dari dalam. Suan Chen. Pria tua berjubah ungu bernama Fuya melihatnya, dan matanya tidak bisa menahan matanya untuk menyipit, dan kemudian dia menatap Dong Huang Taixin dengan ragu. Tuan, apakah dia tidak dalam keadaan tertutup rapat? Cara membawanya keluar, ini bertentangan dengan aturan langit. Dia adalah leluhur dari 3 sekte, dan aku memberinya hak istimewa ini. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, tenang, hanya 4 hari, tidak ada yang besar yang bisa terjadi. Fuya diam-diam, tidak bisa membantu tetapi melirik Suan Chen. Suan Chen, berdiri dengan pakaian sederhana, berdiri dengan tenang, tampak tertegun, menatap bagian bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tua dalam bentuk, dan dalam beberapa mata tua yang suram, yang bisa dilihatnya hanyalah jejak-jejak perubahan waktu. 3000 tahun yang lalu, apakah ini situasi terkini dari Great Chu Xuanzong? Sudah lama sebelum Suan Chen, yang diam, mulai berbicara, suaranya serak dan perubahan-perubahan. Zamannya berubah, bahkan jika dinasti yang kuat mengalami hari disintegrasi, mengapa kamu terpana? Di samping, Dong Huang Taixin berkata dengan datar, Suan Chen, ini bukan waktumu, aku harap kamu selalu memperhatikan identitas Anda. Sejak Anda bergabung dengan Tian Xuanmen 3000 tahun yang lalu, Chu yang hebat ini telah terganggu, dan itu ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan Anda. Hai, Suan Chen menghela nafas tak berdaya. Dalam 3000 tahun, laut dan perubahan-perubahan tanah,
dan tanah tua, itu bukan lagi hal yang benar. Chu Xuanzong besar yang mendominasi dunia pada waktu itu telah lama tidak ada lagi. Keturunannya berada dalam pertempuran penipuan. Lupa niat aslinya. Apakah ini tubuh misterius generasi ini? Ketika Xuan Chen terkejut, Dong Huang memandang Jining Xuang sambil tersenyum dan berkata, 3 jenis kekuatan surga dan bumi, ia harus menjadi yang terkuat dari tubuh misterius dari semua generasi. Boom, bang, dengan 2 suara berurutan datang dari platform pertempuran, murid King Yun semua terbang dari platform pertempuran. Dia memang bertarung dalam pertempuran ini. Meskipun dia peringkat yang sama di Zhong, dan budidayanya bahkan lebih tinggi dari para murid Sekte Zhengyang, tetapi para murid Sekte Zhengyang muncul dan menangkapnya dengan terkejut. Murid King Yun yang pahit tidak menemukan murid Zhengyang Sekte yang tak terlihat ketika dia tiba, dan dia tersesat dan bingung. Ye Chen tidak repot dengan ini, malah dia duduk sedikit selama 1 menit, karena salah satu duel berikutnya adalah Heng Yuezong. Zhengyang Zongbai dan malam Heng Yuezong seperti salju. Mereka datang ke pertikaian. Segera, kata-kata Wu Changqing terdengar ke arah platform pertempuran. Chapter 204. Kemudian, ke arah Sekte Zhengyang, sosok putih melangkah keluar dan mendarat di platform pertempuran. Dia tampak pucat dan mengguncang kipas lipat, seperti pria sederhana, tetapi mulutnya terbenam dalam senyum main-main, tetapi itu membuatnya temperamen sangat berkurang. Melirik Bai Yi, Wu Changqing membekukan janggutnya dengan nyaman dan berjalan keluar dari platform pertempuran. Tetapi pada saat turun, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Bai Yi, yang berarti dia tidak perlu memegang tangannya. Di sisi lain, ke arah Heng Yuezong, Ye Ruxue melangkah maju dan mendarat di atas panggung. Saudari Xie, jangan datang ke sini. Bai Yi mengguncang kipas lipat itu dengan ringan, dan memandangi malam itu pada Ye Ruxue. Tidak ada lagi omong kosong. Ye Ruxue mendengus dingin di malam hari, segera mengayunkan sidik jari, medan perang dibanjiri cahaya, angin menderu, ada salju yang bertiup, angin dan salju bergabung, seperti gelombang yang bersiul menuju White Wing. Patung cacing. Bai Yi tertawa sambil tersenyum, kipas lipat itu segera melambaikan tangan, dan angin dan salju yang datang dari sisi yang berlawanan menatap seketika, dan kemudian berubah menjadi serpihan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tubuh es. Di kursi, mata Ye Chen sedikit menyipit. Dia sangat akrab dengan fisiknya. Bukankah Wei Yang, yang dikalahkan oleh puncak Tianyang di luar Heng Yuezong, konstitusi yang sama? Namun, tubuh es yang sama, yaitu Wei Yang dan sayap putih saat ini, benar-benar sedikit lebih buruk. Klik, klik, dalam pikiranku, Zhan Taisan telah mendengar suara retakan es, tetapi buangan es yang jatuh telah berubah menjadi pedang es yang tajam, dan jumlahnya pada umumnya tidak besar. Larik pedang es. Dengan sentakan Bai Yi, dia mengayunkan kipas lipat di tangannya. Pedang hujan es seperti menunjuk ke arah malam seperti salju dan melesat keluar. Arai Feng Shui Yujian, angin seperti salju juga melemparkan metode rahasia, dan salju masih berubah menjadi susunan pedang. Pound pound pound. Segera, suara tabrakan logam berdering melalui venue, dan formasi pedang kedua pria itu saling bermusuhan, memicu dari waktu ke waktu, tetapi jelas bahwa formasi pedang seperti angin dihancurkan oleh formasi pedang sayap putih. Hah! Saya tidak tahu kapan pedang Xuanbing pertama memotong lengan giok seperti angin, susunan pedang defensifnya sangat rusak oleh White Wing, noda darah dicap padanya, dan SS menyerangnya. Gongti, membekukan meridiannya. Hah! Ye Ruxue memuntahkan darah, dan dia mengambil langkah mundur. Jari-jari Frost, sayap putih yang berlawanan datang seperti angin, dan tidak memberi malam itu kesempatan untuk bereaksi seperti salju, lubang jari menembus bahu seperti salju, memutarnya dengan telapak tangan dan menembaknya, dan mengguncang malam dengan salju. Ini adalah duel yang tidak disangka-sangka. Bai Yi berada di peringkat keempat dalam sekte ini, tetapi jangan lupa, jika tidak ada Jining Xuang, ia adalah murid sejati ketiga dari sekte Zhengyang. 1 tingkat. Hah, hah. Platform pertempuran berdarah Ye Ruxue, karena susunan pedang patah, dia dipukuli dengan lemah dan dibalik, tanda darah di tubuh Jiao, satu demi satu. Boom, pertempuran itu kurang dari 50, dan malam itu jatuh seperti salju. Saudari dan saudari, Namong Yue di kursinya telah melangkah maju, menyeretnya pada saat salju seperti malam akan segera tiba. Pertama, dia menaruh pil di mulutnya, yang membawanya kembali ke kursi. Aktif. Tuan Si, mengecewakanmu. Ye Ruxue pucat, dan matanya penuh rasa bersalah. Jangan salahkan dirimu, kekuatanmu lebih buruk darinya. Yang Dingtian tersenyum lembut. Saudari, jaga jantungmu tetap stabil. Aku membantumu menyingkirkan es di tubuhmu. Ye Chen telah menunjuk ke pergelangan tangan Ye Ruxue, dan kemudian api peri emas telah disuntikkan ke Ye Ruxue tanpa jejak. Kemudian dibagi menjadi banyak cara untuk membantu Ye Ruxue memurnikan es di tubuhnya. Api sejati. Pada saat ini, bukan hanya malam seperti salju, bahkan Yang Dingtian dan mata mereka menyipit sejenak. Saudaraku, aku minta maaf, Ye Chen memiliki api sungguhan.
Aku sudah tahu sebelumnya. Chu Xuaner diam-diam mengirimkan pesan kepada Yang Dingtian, dia juga seorang alkemis. Setelah mendengar ini, Yang Dingtian dan yang lainnya telah menggaruk janggut mereka, menyaksikan mata Ye Chen penuh makna yang mendalam. Dia yang membantumu untuk memperbaiki kutukan penyihir. Dalam ketiadaan, Dong Huang memandang Ye Chen di bawah, dan mengarahkan pandangannya ke tebing di sebelahnya. Itu dia. Fu Ya mengangguk sambil tersenyum. Ternyata itu adalah api asli emas. Selain itu, Xuan Chen memandang Ye Chen dan bergumam, tetapi setelah beberapa saat mengerang, dia menggelengkan kepalanya lagi, tidak, itu bukan api yang sebenarnya. Itu benar-benar bukan api sungguhan. Dong Huang tersenyum dengan tulus, dan kata-katanya sangat bermakna. Sekte Heng Yue Duan Yu dan Sekte Zheng Yang Hanjun, berkuasa untuk berhadapan. Saat mereka bertiga berbicara, suara Wu Changqing terdengar lagi di platform pertempuran di bawah ini. Mendengar suara Wu Changqing, Fu Ya melirik Duan Yu, yang telah naik ke arah Heng Yue Zong, dan menggaruk jenggotnya. Si kecil bernama Duan Yu harus menjadi keturunan Tao Tao. Kamu bilang iya. Dong Huang Taixin memadatkan kursi awan, berbaring dengan malas di atasnya, dan masih ingat untuk merentangkan pinggang yang malas. Aku ingat bahwa kekuatan-kekuatan supranatural 6 pulsa Suantian tidak cukup. Lemah, tidak tahu bahwa cucunya generasi ke-9 bisa mendapatkan transmisi sebenarnya dari hukum rahasia itu. Dengan semua perhatian, Duan Yu telah melangkah ke atas panggung. Di seberang, Zheng Yangzong juga memiliki sosok melompat ke platform pertempuran. Tak perlu dikatakan, Zheng Jun berada di peringkat ketiga. Seperti bayi, jika tidak ada Jining Suang, tubuh misterius ini, rankingnya dalam 9 kisah nyata Zheng Yangzong harus menjadi milik kedua, dalam arti itu setingkat dengan Heng Yue Zong Nifeng. Tembakan Juner, tidak ada alasan. Cheng Kun di kursi tinggi, mengernyitkan janggutnya, berkata, dia tidak lupa melirik ke arah Heng Yue Zong, mata penuh drama. Saudara Han akan menang. Jeritan dan tepuk tangan para murid Sekte Zheng yang telah membentuk gelombang di medan perang, dan suasana berapi-api telah mencapai puncaknya sebelum perang. Mendengarkan teriakan gunung-gunung dan laut di bawahnya, Han Jun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dagunya terlalu tinggi untuk sesaat, melihat kebalikannya dengan senyum, dan tertawa, Duan Yu, apakah kita harus melanjutkan pertempuran ini? Jarang naik ke panggung bersama Brother Han, dan tidak apa-apa untuk meminta nasihat. Duan Yu tersenyum sedikit, itulah yang aku minta. Han Jun mencibir, matanya melotot, dan dia langsung menembak. Setelah melangkah keluar, tubuhnya membunuh Ghost di depan Duan Yu, dan dia mematahkan tangannya dengan telapak tangannya. Duan Yu tidak menanggapi dengan lambat, melompat ke samping, menghindari telapak tangan Han Jun, dan dengan cepat mundur, dan kemudian dengan cepat memindahkan sidik jarinya. Suara naga yin tiba-tiba dimulai, dan bayangan naga ilusif meraung ke arah Han Jun. Pergi, rusak. Han Jun mengangkat telapak tangannya dan menghancurkan bayangan naga ilusi, lalu alisnya melotot, dan seekor burung emas terbang keluar, secepat hantu. Penampilan Duan Yu tetap sama, ia melangkah mundur selusin kaki, alisnya berkilau dengan aura, dan segel harta terbang, menghalangi tembakan emas yang datang di wajah, tetapi pada saat yang singkat ini, ia juga ditusuk oleh jari Han Jun di atas bahu. Tian Kuan Yin. Duan Yu mendorong keluar dengan telapak tangan. Sun Palem. Han Jun tidak mundur dan berbaris, berteriak. Bang! Boom! Pertempuran meningkat dalam sekejap, dan dua misteri muncul tanpa akhir. Namun, Duan Yu kewalahan oleh ofensif Han Jun yang kuat sejak awal, dia sudah berdarah sebelum 30 bergerak. Boom! Itu adalah metode rahasia lain untuk bertarung. Duan Yu terkejut untuk memuntahkan darah dan mundur. Aku tidak membuang waktu denganmu. Berseberangan, Han Jun tiba-tiba duduk, membunuh pedangnya dari lengan bajunya, meraihnya dengan kuat di tangannya, lalu memotong jari-jarinya, dan mengoleskan darah pada tubuh pedang. Tiba-tiba, sebuah rune diubah rupa menjadi pedang pembunuh. Selama periode itu, mang listriknya robek dan tertinggal. Sebelum pedang itu keluar, bunyi dengung terdengar di sekitar, dan orang-orang lemah hanya menutupi telinga mereka. Fei Lei Jianjue, seseorang dengan visi ganas mengerang, seolah-olah dia tahu teknik rahasia apa yang akan dilakukan Han Jun. Hanya di babak ke-30, dia membuat langkah besar. Sepertinya Han Jun akan mengalahkan Duan Yu dalam satu napas. Apakah itu Fei Lei Jianjue? Di kursi, mata Ye Chen sedikit menyipit, seolah-olah dia telah mendengar metode rahasia ini. Itu jelas merupakan jenis misteri pedang yang agak sombong, pedang dapat memecahkan batu gunung, perkasa. Aku tidak tahu apakah saudara Duan Yu dapat menghentikan pedangnya. Gumam di hatinya, Ye Chen menatap Duan Yu, yang berhadapan dengan Han Jun. Hah. Di sisi Duan Yu, dia juga menggerakkan sidik jarinya, dia tidak bisa mendengar pedang, tetapi dia bisa mendengar kicau pedang, sehingga orang-orang yang menonton perang tidak bisa menahan dagunya. Apa metode rahasia itu? Mata Ye Chen sedikit menyipit, menatap Duan Yu di platform pertempuran. Melalui mata Xianlun, ia menemukan bahwa tubuh Duan Yu terbang dan tidak ada sedikit pun dari mereka. Susi terlalu agresif, menyebabkan kerusakan pada meridian dan tulangnya.
Luka orang lain dulu, Ye Chen mengerutkan kening. Chapter 205, itulah kekuatan supernatural 6 nadi. Di satu sisi, Chu Xuaner berbisik, ambil energi 6 vena dan ubah gas menjadi pedang di tubuhmu. Menurut apa yang kau lihat, itu memang sebuah misteri yang melukai orang lain terlebih dahulu, tetapi kekuatannya sombong. Mengapa ini? Ye Chen mengerutkan kening lagi. Itu menyakiti orang dan melukai diri mereka sendiri. Seiring waktu, itu harus berubah menjadi cedera jalan. Kamu berpikir salah. Chu Xuaner tersenyum sedikit. Kekuatan sihir 6 pulsa diciptakan oleh Taoist Xuantian, dan Duan Yu adalah keturunan dari Xuantian Yimei. Dunia berpikir bahwa mempraktikkan orang-orang yang terluka seperti ini pertama-tama menyakiti mereka. Misteri dapat merusak fondasi, dan juga dapat berevolusi menjadi cedera Tao dari waktu ke waktu, tetapi ini tidak terjadi dengan misteri Six Fins Supernatural Powers. Aku tidak mengerti. Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan ragu. Pada tahap awal berlatih pedang ilahi 6 pulsa, melukai diri sendiri sangat penting, karena teknik rahasia ini memang sombong. Misalnya, meridian kerangka Anda sendiri seperti besi tua, dan pedang yang merusak diri sendiri seperti palu yang mengalahkan besi. Setelah mengeraskannya, Anda dapat melemparkan batang baja. Ini berbeda dengan tubuh pembakaran surgawi Anda. Luar biasa. Begitulah. Ye Chen melintas sedikit pencerahan di matanya, dan dia tidak bisa membantu melihat medan perang lagi. Fei Lei Jianjue, Excalibur berurat 6. Dengan 2 bunyi bip lembut, Han Jun dan Duan Yu telah melakukan pekerjaan mereka pada saat yang sama. Di satu sisi, Fei Lei Jianjue milik Han Jun adalah pedang yang mempesona dan kuat. Di satu sisi, Duan Yuyi menunjukkan bahwa pedang 6 denyut Jianmang berdengung, pedang meluap, dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pound! Dalam sorotan, kedua pedang itu bertabrakan, dan cahaya yang menyilaukan itu tiba-tiba meledak, membuatnya sulit untuk bersaing untuk sementara waktu. Duan Yu sebenarnya memblokir Fei Lei Jianjue dari Han Jun. Ini benar-benar tidak mudah. Ada suara kejutan di keempat pihak. Kita harus tahu bahwa kekuatan Han Jun jauh di atas konfrontasi Duan Yu. Kekuatan pedang 6 pulsa benar-benar tidak lemah, tetapi anak Duan Yu seharusnya tidak nyaman. Seseorang telah melihat Duan Yu dan melihat bahwa mulut Duan Yu sudah dipenuhi dengan darah. Itu menyakitkan orang untuk melukai diri sendiri terlebih dahulu. Misterinya terlalu buruk. Excalibur berurat 6 benar-benar luar biasa. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berseru. Anda tahu, kekuatan Duan Yu jauh lebih rendah daripada Han Jun, tetapi ia tidak kalah dalam pertempuran rahasia. Ini telah menunjukkan masalah, yaitu, kekuatan Excalibur 6 pulsa jelas lebih baik daripada Fei Lei Jianjue. Hah? Dalam diskusi itu, pedang petir terbang Han Jun cerah, menempati posisi atas, menghancurkan pedang 6 pulsa Duan Yu. Hah! Darah menumpuk, dan tubuh Duan Yu ditembus di tempat dan jatuh ke platform pertempuran. Saudaraku, si Tunan buru-buru bangkit dan membawa Duan Yu yang terluka parah kembali. Zheng Yangsong Han Jun, menang. Di atas panggung, suara Wu Changqing bernada tinggi, mengatakan bahwa dia tidak melupakan drama dan melirik ke arah Heng Yuezong. Heng Yuezong telah kehilangan 3 pertandingan. Pasukan kuartet juga mengasihani Yang Dingtian. Ini hanya 3 pertandingan, dan ada 4 pertandingan di belakang. Sangguan Bo mencemooh, 9 murid sejati di babak pertama babak sistem gugur akan disapu menjadi 7, Heng Yuezong mungkin tidak dapat mencapai final dan akan penuh. Tentara sudah pergi. Hai, merasakan simpati dan ejekan kuartet, Yang Dingtian hanya menghela nafas tak berdaya. Zheng Yang Jining Suang dan Heng Yuezong Yang Bin, datang ke pertarungan. Di atas panggung, kata-kata Wu Changqing terdengar lagi. Begitu kata ini keluar, argumen itu langsung dimusnahkan. Semua orang di ruangan kecuali Sekte Zheng yang memancarkan cahaya di mata mereka, dan bahkan orang tua Zuge yang duduk di kursi dan duduk sedikit tegak, di Yu samping, tiba-tiba membuka matanya. Tubuh Xuan Ling pasti kuartet yang menakjubkan. Cheng Kun di kursi tinggi, dengan santai memutar ibu jari di ibu jari, melirik kuartet dengan main-main. Di kursi Zheng Yang Sekte, Jining Suang perlahan-lahan bangkit, pakaiannya berkibar, 3.000 sutra biru mengalir seperti air, tanpa angin dan otomatis, terjerat dengan Guanghua, dia seperti peri biasa. Dalam sorotan, Jining Suang mengangkat kaki gioknya dengan ringan, turun, dan sudah berada di atas panggung. Hanya dengan cara ini, tidak ada yang bisa mencapai 3 murid sejati. Suara keheranan dari kuartet berlanjut. Di kursi Heng Yuezong, Ye Chen menatap Jining Suang, dan mata Xianlun tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa melihat Jining Suang melewatinya, sepertinya ada kekuatan misterius yang menutupi tubuhnya, bahkan mata perinya tidak bisa terlihat. Ye Chen mengerutkan keningnya. Meskipun Jining Suang tidak memiliki fluktuasi spiritual sedikit pun, dia benar-benar bisa merasakan tekanan. Kedalamannya tidak terduga, misterius dan kuat. Dibandingkan dengannya, Liu Yi, Ni Feng dan Namong Yue di sampingnya juga mengerutkan kening. Bahkan jika aku berada di puncak, aku masih kalah dengan dia, kata Liu Yi yang pertama.
Aku jelas seseorang. Bagaimana perasaanku seperti dia gunung besar, yang membuatku sedikit terengah-engah. Ye Ruxue mengerutkan kening. Aku pikir dia terlihat seperti jurang yang dalam, tanpa dasar. Si Yan tidak bisa membantu tetapi mengatakan sepatah kata pun. Melihat ketiga murid, aku khawatir tidak ada lawannya. Duan Yu dengan wajah pucat berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat, keterlaluan. Tentu saja, wajah yang paling jelek dari mereka adalah Yang Bin, yang berada di peringkat ke-7 dalam biografi yang sebenarnya. Karena ia adalah murid Jining Xuang, bahkan Liu Yi mengatakan bahwa periode puncaknya jauh lebih buruk daripada Jining Xuang, apalagi dia. Ayo coba, Yang Dingtian melirik Yang Bin. Meski malu-malu, Yang Bin menganggukkan kepalanya, perlahan bangkit, dan melompat ke atas panggung dengan cermat. Fuya, bicarakan itu, bayi kecil bernama Yang Bin itu dapat mendukung beberapa putaran. Dong Huang berkata dengan nada tertarik. Itu dia. Fuya dengan lembut menggaruk janggutnya dan mengerang sejenak sebelum berkata, setidaknya 3 putaran. Yang terburuk adalah mendukung 2 putaran. Dang Heng Heng Yue melewati ke-7, dan tidak mungkin kehilangan 1 putaran. Ayo, petik 2. Lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh dia tidak bisa selamat dari ronde. Aku bertaruh 3 putaran. Pada saat keduanya tertawa, Yang Bin di platform pertempuran telah mengambil pedang roh, alisnya tetap, dan memanggil nasibnya sendiri, juga, telapak tangannya masih berkeringat. Melihat kebalikan dari Jining Xuang, dia terlihat acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya sedikit menjauh, duduk bersila di udara, kurang dari 1 kaki di atas tanah, dan menjentikkan tangan batu giok, mengeluarkan piano utama. Langkahnya mengejutkan penonton kuartet untuk sementara waktu. Apakah Anda ingin bermain piano? Ketika kuartet terkejut, Jining Xuang Yu menjentikkan tangannya dan dengan lembut memukul tali. Kemudian, suara piano terdengar, dan saya datang dari Jiu Xiao. Jari-jari batu giok Jining Xuang ringan dan dia memindahkan senarnya. Dia seperti Jiu Xuannu, menggerakkan Jiu Yuxianku. Tidak ada suara-suara lain di sini, beberapa hanya suara piano. Suara tak bersuara terdengar di sekitar telingaku, seperti salju yang berkibar, berayun seperti angin, memetik kesedihan, mengerang dengan kesedihan. Semua orang tertarik oleh suara piano, dan suasana hati mereka tenggelam di dalamnya. Banyak orang tanpa sadar menyentuh wajah mereka dan merasa basah, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah air mata. Di bawah, di kursi Heng Yue, Ye Chen yang kecewa menggelengkan kepalanya dan memulihkan ketenangannya. Dia berbalik dan melirik si Tunan. Mereka masih tenggelam dalam suara piano dan tampak bingung. Suara piano sangat mengerikan, Ye Chen mengerutkan kening. Sekarang kamu tahu betapa mengerikannya tubuh Xuan Ling. Bisik Xuaner. Bagi orang seperti dia, suasana hatinya tidak akan terganggu oleh suara piano Jining Xuang, kalau tidak Jining Xuang akan benar-benar cenayang. Pikiran yang tidak sehat, akan menderita kekacauan, kata Chu Xuaner ringan. Chapter 206. Aku mengerti. Ye Chen mengangguk, mau tidak mau melihat ke samping ke platform pertempuran di bawah ini. Di atas panggung, Jining Xuang masih menjentikkan tali ini, berlama-lama di sekitar Yuxia, terselubung warna ilahi, seperti peri dalam dingin, jauh dari jangkauan. Memalingkan muka dari Jining Xuang, dia melihat ke seberang Yang Bin. Seperti yang dia harapkan, Yang Bin berdiri di sana dengan bodoh, dengan air mata berlinang dan pandangan bingung. Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa pedang roh di tangannya telah jatuh dari tangannya, bahkan senjata ajaib yang tergantung di kepalanya. Juga kehilangan gloss. Saya tidak tahu kapan Jining Xuang berhenti, tetapi lagu Jiu Xiao masih di langit. Perlahan-lahan, ketiga murid terbangun dari pencelupan dan menatap platform dengan kaget. Jenis musik apa ini? Terlalu jahat. Rasanya seperti mimpi. Kenapa aku menangis? Jiu Yuxianku, bayi perempuan kecil yang misterius ini, tidak mudah. Sekarang gadis itu akan melawan Tuhan. Di bawah, lelaki tua dari Zuge menghela nafas, tidak lupa melirik Biou di sampingnya, kamu kalah padanya, kamu tidak akan kalah, kamu tidak di level. Biou mengerutkan bibirnya, tetapi tidak mau. Yuer, sekarang kamu tahu apa artinya memiliki seseorang di luar dunia. Sangguan Bo melirik Sangguan Yuer. Sangguan Yuer mengangguk sedikit, dan sebagian besar matanya kaget. Di kursi yang tinggi, Cheng Kun dan yang lainnya melihat ke arah Heng Yue Zong dan King Yun Zong, dan tersenyum pelan, ini hanya harpa, yang akan membuatmu kesal, belum lagi banyak misteri Suanger lainnya. Keempat sisi terkejut, dan Yang Bin, yang berdiri dengan bodoh di panggung pertempuran, tiba-tiba mengeluarkan darah, dan seluruh orang itu setengah berlutut di tanah. Wajahnya sepucat kertas. Adegan ini penuh dengan kejutan. Ini, tubuh misterius ini tidak biasa kuat. Deng Heng Heng Yue Zhenzuan ke-7, bahkan jika dia bahkan tidak bergerak, dia kalah. Piano aneh itu terlalu jahat. Dengar, katakan saja, ini hanya putaran. Dalam ketiadaan, Dong Huang berbaring malas di kursi terlalu malas, dan berkata dia tidak lupa melirik ke sisi Fuya dengan penuh minat. Masih terlalu kecil untuk melihatnya, Fuya menggigil pada janggutnya. Dia membiarkan saya melihat 3 harapan penyatuan.
Di satu sisi, Xuan Chen, yang sudah lama tidak berbicara, jarang menunjukkan senyum. Dalam waktu dekat, Dacu Xuanzong pasti akan mengantar kemuliaan lagi. Di bawah, Yang Bin telah dibawa kembali ke kursi Heng Yuezong. Yang Bin masih pucat, dan agak tidak sadar, dan terkadang ada 2 garis air mata di pipinya. Jiwa terluka. Culinger menunjuk alis Yang Bin, membantu Yang Bin untuk menghilangkan jejak kekuatan aneh yang melekat di jiwanya. Arti paman, bahwa lagu Jining Suang adalah teknik rahasia melawan serangan jiwa. Si Tunan memandang Culinger dengan ragu-ragu. Culinger mengangguk sambil menyembuhkan Yang Bin. Dia hanya seorang penonton dan akan kehilangan hati ketika dia mendengarkan lagu itu, belum lagi Yang Bin. Kita harus senang bahwa Jining Suang tidak menakuti tangannya, jika tidak, nada terdengar cukup untuk membiarkan Yang Bin melakukan semua yang dia bisa. Begitu komentar ini dibuat, si Tunan dan yang lainnya menghirup udara. Di sisi lain, Jining Suang telah kembali ke tempat duduknya di bawah perhatian semua orang. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, menutupi wajahnya dan tampak acuh tak acuh, seolah-olah gangguan di dunia tidak akan membuat suasana hatinya riak. Aku tidak tahu apakah aku akan berhadapan denganmu, aku akan memiliki kesempatan untuk menang. Melihat Jining Suang dengan tenang, mata Ye Chen menjadi tidak pasti. Kekuatan Jining Suang jauh melampaui harapannya. Orang-orang sezamannya hanya bisa memberinya tekanan seperti itu, dan hanya mantan kekasihnya. Dia memiliki perasaan bahwa 3 perbandingan besar ini pasti akan berada di medan perang. Bertemu. Apa yang kamu pikirkan? Chu Xuaner meletakkan tangan jade di sisinya. Tidak ada. Ye Chen tersenyum sedikit. Dengan suara harpa, para penonton masih tertarik. Di sisi Heng Yuezong, Ni Feng, yang merupakan biografi sejati kedua, telah bangkit, dan Zhou Ao, murid biografi sejati pertama Qing Yunzong, telah bangkit segera. Pertempuran berikutnya akan menjadi konfrontasi di antara mereka. Dalam sorotan, keduanya berdiri. Zhou Ao tampak lucu, tetapi dia tidak melihat Ni Feng, tetapi melirik Liu Yi yang masih di kursinya. Sebagai biografi asli Qing Yun yang pertama, Heng Yuezong bisa membiarkannya. Satu-satunya hal yang penting adalah Liu Yi, kisah nyata pertama. Liu Yi setengah mati, sepertinya kamu yang Heng Yuezong mendukung adegan itu. Dengan senyum di layar, Zhou Ao mengalihkan pandangannya pada Ni Feng. Ni Feng tidak mengatakan apa-apa, tampak acuh tak acuh, dan berdiri dengan tenang di medan perang, seperti patung, tetapi napas dalam tubuhnya meningkat dengan cepat, dan temperamen seluruh orang itu seperti pedang tajam yang akan keluar. Kamu jauh sekali, Zhou Ao mencibir, dan napasnya naik pada saat yang sama, dan udara yang sombong menutupi seluruh tubuhnya, mengembun menjadi baju besi. Yo, Ki bawaan. Melihat baju besi Zhou Ao yang mencekik, Dong Huang Taixin tidak bisa menahan untuk tidak meliriknya, dan berkata bahwa dia tidak lupa melirik Xuan Chen di samping. Xuan Chen, metode rahasia ini, kamu bukan orang asing. Petik 2. Mendengar itu, Xuan Chen menghela nafas diam-diam, dia harus menjadi keturunan murid kedua Guanglong. Pada usia ini, kamu dapat mengubah Ki dan Ki Armor, tidak heran kamu bisa menjadi murid sejati Qing Yun. Di samping, Fuya membekukan janggutnya. Pound, bang, saat ketiganya berbicara, pertempuran di bawah telah dimulai. Ni Feng, yang meledak ke puncak momentum, benar-benar seperti pedang pembunuh yang out of the box. Di sisi yang berlawanan, Zhou Ao bahkan lebih mengesankan, dengan suasana yang megah, dan dia sedikit dikuasai Ni Feng. Keduanya adalah murid sejati terkemuka di sekte masing-masing, dan mereka berdua memiliki banyak metode rahasia. Dari saat mereka membuka, mistisisme yang brilian menyelimuti seluruh medan perang dan menarik perhatian para penonton kuartet. Di kursi, Ye Chen samar-samar membuka mata Xianlun lagi, dan matanya berkedut lebih dari sekali, menatap baju zirah Zhou Ao. Armor aneh itu tidak benar-benar kuat. Gumam Ye Chen. Pedang saudara Ni Feng tidak tertandingi, tetapi setiap kali dia hanya bisa menggosokkan percikan api pada baju besi yang mencekik itu. Itu bawaan Qi. Di samping, Chu Xuaner tampaknya tahu keraguan Ye Chen, dan mengatakan sesuatu dengan santai. Apa misteri metode rahasia ini? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat Chu Xuaner. Ini adalah misteri pelatihan internal dan eksternal. Yang disebut bawaan Qi adalah Qi yang hanya untuk yang, energi untuk mengangkat tulang, esensi kekuatan dan energi, dan hampir marah untuk menjadi maskulin. Chu Xuaner pelan-pelan berkata, meskipun Qi bawaan juga Qi, itu jauh berbeda dari Qi sejati dan kekuatan spiritual. Lebih murni, ia mengangkat tubuh dan melindungi Vajra. Ini adalah metode rahasia unggul mistisisme pertahanan. Murid, serangan Zhou Ao mungkin bukan yang terkuat, tetapi pembelaannya diakui terlebih dahulu. Secara alami, tubuh roh misterius tidak termasuk dalam daftar ini. Tuan, kamu sepertinya tahu bahwa sesak napas bawaan ini. Chu Xuaner tersenyum sedikit, ketika saya bepergian di awan, saya mendengar 1 atau 2 pendahulu Yinsi mengatakan tidak lebih dari bulu. Maka kamu tidak mencoba berkultivasi. Ye Chen tersenyum. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya sedikit,
buang nafas bawaan ke titik balik matahari tidak sesuai dengan keterampilan saya, dan metode rahasia ini paling baik dilakukan oleh pria dan wanita, tidak hanya untuk penggunaannya tetapi juga untuk cedera mereka. Begitulah, kata Ye Chen, menatap platform pertempuran lagi. Chapter 207. Pound. Hah, pertempuran di peron bukan berapi biasa. Benar-benar, seperti yang dikatakan Chu Xuaner, pertahanan Zhou Ao bukanlah sombong biasa, dan kekuatan serangan Ni Feng tidak lemah, tetapi ia belum mampu menembus baju besi yang dikondensasi Zhou Ao dengan gas bawaan. Di sisi lain, Zhou Ao memiliki perlindungan ki bawaan, keberanian, serangan tak terkendali, dan pernah memaksa Ni Feng ke tepi platform pertempuran. Metode rahasia ini tidak dipelajari, dan surga sulit dimengerti. Ye Chen, menyentuh dagunya, sudah menyimpulkan misteri mati lemas bawaan dengan mata Xianlun. Pound. Hah. Boom. Terdengar suara keras yang konstan di medan perang. Pertarungan kedua pria itu jauh lebih menggerakkan daripada yang dibayangkan. Setelah bertarung ratusan kali, mereka masih belum bisa memberi tahu pemenangnya. Belum selesai. Cheng Kun di kursi tinggi membuka matanya dengan malas, dan menguap dengan tidak sabar. Banyak badut, tidak semuanya mendukung, buang-buang waktu. Tubuh Xuan Ling bukan kamu, sepertinya benang wol. Suge tua itu melirik Cheng Kun dengan nada tidak setuju. Sambil menarik matanya dari Cheng Kun, pria tua Suge memandang Ni Feng lagi, sepasang mata tua, berayun ke kiri dan ke kanan ketika Ni Feng bergerak. Ni Feng Xiaowa, aku sangat menyukainya. Ni Feng, ini benar-benar tidak sederhana. Biyu berkata dengan dingin, acuh tak acuh. Melihat Bi Anda membuka matanya, lelaki tua dari Suge tersenyum, seperti Ni Feng atau tidak, kakek akan mengikat kalian berdua, kamu cukup baik. Apa yang kamu bicarakan? Bi Anda menarik nafas panjang dan melirik lelaki tua di Suge. Yah, ketika aku tidak mengatakannya. Boom, begitu kata-kata pria tua dari Suge jatuh, Ni Feng di platform pertempuran dihancurkan oleh Zhou Ao dan terbang keluar. Sejauh ini, keduanya telah berjuang selama hampir 200 putaran. Pertempuran itu bernoda darah. Konfrontasi antara keduanya dapat digambarkan sebagai tragis. Ni Feng berdarah dan berdarah, tapi Zhou Ao tidak jauh lebih baik. Sufokasi bawaan King Kong juga rusak oleh Ni Feng. Aku benar-benar memandang rendah dirimu, itu sedikit lebih kuat dari yang aku kira. Zhou Ao memandang Ni Feng dengan tatapan lucu, baju buritan bawaan yang rusak, dan dengan cepat pulih di antara kata-kata. Namun, kamu masih jauh di belakang. Zhou Ao memutar lehernya, di mataku, kamu masih belum apa-apa. Napas Ni Feng merosot, tetapi ekspresinya masih tenang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Meskipun dia juga memiliki arogansi, dia harus mengakui bahwa Zhou Ao memang lebih kuat darinya. Yah, aku sudah lama bermain-main denganmu, dan aku tidak berminat untuk mengkonsumsinya bersamamu. Napas Zhou Ao mengembun lagi, dan dia melihat ke arah sebaliknya Ni Feng dengan penuh minat, telapak tangannya melekat dan berubah menjadi cetakan telapak tangan. Ni Feng juga bergerak, dan kekuatan spiritual yang tersebar sangat dekat dengan kondensasi, dan napasnya naik secara paksa, meniup rambut hitamnya dan mengambang di langit, dan seluruh kekuatan spiritualnya ditanamkan di tangannya untuk membunuh pedang. Hah, sebelum pedang keluar, dia sudah memiliki lolongan pedang, dan roh pedang yang meluap mengelilinginya, masing-masing sangat kuat, dan angin yang tak terlihat juga berdengung dan berkumpul di pedang pembunuh. Pada titik ini, mata Ye Chen cerah lagi, dan dia bisa melihat bahwa pukulan Ni Feng berikutnya tidak mudah. Meskipun kekuatan Feng Shenjue tidak tertandingi, juga sulit untuk mengalahkan Zhou Ao. Di satu sisi, Yang Dingtian menghela nafas diam-diam. Lier di puncak belum tentu memenangkan Zhou Ao, apalagi Fenger. Dao Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Chen, kamu perhatikan baik-baik. Chu Xuaner menepuk pundak Ye Chen, Feng Shenjue, saudaramu, yang dengan sempurna mengumpulkan kecepatan, kekuatan spiritual, dan ide-ide, dan menghadapi musuh di masa depan. Jika kamu melakukan langkah seperti itu, kamu akan dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan. Aku akan. Ye Chen mengangguk, dan mata Xianlun bersinar untuk itu. Tanpa pengingat Chu Xuaner, matanya tidak pernah meninggalkan pandangan Ni Feng. Setiap gerakan, termasuk tubuhnya, arah aliran spiritual berkembang sangat erat di matanya. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, Ni Feng dan Zhou Ao di platform pertempuran bergerak pada saat yang sama. Segel bawaan. Zhou Ao melambaikan tangannya, dan daki ingin diluncurkan tatap muka. Feng Shenjue, Ni Feng juga mengeluarkan pedang pada saat yang sama, roh pedang yang meluap itu terkonvergensi sempurna. Dia seperti angin, hampir tanpa bayangan, pedang di tangannya bertiup, menembus udara, menyambar petir, dan tak tertandingi dalam kekuatan. Bang! Dalam sorotan, Ni Fengi menembus segel radon yang akan datang. Hah! Detik berikutnya, darah menumpuk, Zhou Ao, mengenakan baju besi keras, menusuk bahunya dengan pedang Ni Fengi. Tidak mudah menembus armor gas ki bawaan. Suara takjub dari semua sisi. Kekuatannya tidak lemah, tetapi telah ada penyimpangan,
tetapi telah menembus bahu Zhou Ao. Pukulan terakhir, maka Ni Feng harus menjadi ujung panah otomatis. Hah! Di atas panggung, ada suara darah muntah Zhou Ao. Jelas, kekuatan pedang Ni Feng tidak diharapkan begitu sombong, dan napas kebanggaan bawaan yang dia banggakan bahkan ditembus. Hah! Darah dimuntahkan oleh Ni Feng, dan wajahnya tidak berdarah. Napasnya pingsan sampai ekstrim, dan ia hampir dimusnahkan. Kekuatan Feng Shenjue memang sombong. Ketika terluka, dia juga melukai dirinya sendiri. Selain itu, dia berkelahi dengan Zhou Ao berulang kali, yang membuatnya tidak terluka. Kekuatan spiritual di tubuhnya habis, dan tidak ada kekuatan perang. Bagaimanapun, kamu masih harus kalah. Zhou Ao mendengus, mengangkat tangannya dan menjungkir balikkan Ni Feng. Yang lain tidak tahu, bagaimana bisa Zhou Ao tidak tahu, jika baju besi buritan bawaan terlalu keras, sehingga pedang Ni Feng menyimpang dari lintasan pedang, kalau tidak, bukan bahunya yang menusuk tetapi dadanya. Sekarang, dia harus beruntung, atau dia mungkin diserang oleh Ni Feng. Di sisi lain, Ni Feng terbang keluar dari medan perang sebagai daun yang berserakan. Mata Ye Chen cepat, dan Ni Feng sudah bangun pada saat dia terbang keluar dari platform pertempuran. Ketika Ni Feng hendak mendarat, dia menyeretnya. Pertama, dia memasukkan Ni Feng dengan eliksir, lalu menyeretnya kembali ke kursinya. Lakukan yang terbaik. Melihat rasa bersalah di wajah Ni Feng, Feng Wuji jarang tersenyum. King Yunzong, Zhou Ao, menang. Di atas panggung, Wu Changqing telah mengumumkan hasil pertarungan ini, dan wajahnya masih tidak sabar, seolah-olah dia baru saja bangun, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap pertikaian ini. Dalam ketiadaan, mata indah hati Dong Huang berkedip, tetapi alih-alih menatap Zhou Ao, dia melihat Ni Feng yang dikalahkan dan tersenyum. Fuya, apakah Anda menemukan suasana hati pada saat pedangnya? Manusia dan pedang adalah satu. Fuya membekukan janggutnya, seolah dia tahu apa yang ditunjukkan Dong Huang Taixin. Menarik. Mulut Dong Huang Taixin menggerakkan senyuman aneh. Aku tidak tahu apakah ahli pedang akan senang melihatnya. Chapter 208. Pertempuran berapi-api berakhir. Tepat ketika semua orang masih memikirkannya, suara Wu Changqing terdengar lagi. Heng Yue Zong Situnan, King Yunzong Li Xinghun, datang ke pertikaian. Kemudian, ke arah King Yunzong, seorang pemuda berjubah bintang melangkah ke atas panggung. Posturnya sangat aneh, dan postur yang paling penting adalah tampan, yang memancing murid-murid perempuan di tempat kejadian. Kamu tidak perlu muncul jika kamu takut kalah. Li Xinghun memandang ke arah Heng Yuezong dengan penuh minat, dagunya terangkat tinggi, matanya penuh provokasi. Jika kamu tidak bertarung, kamu ingin menang, dan kamu ingin menjadi cantik. Situnan mencibir, dan pukulan balik datang ke atas panggung. Dia ingin debut dengan tampan, tetapi memutar kepalanya. Saat dia mendarat, dia hampir berbaring di atas panggung. Hei, Susi merasa sedikit malu, Situnan berdiri kokoh, dan masih ingat untuk mengernyitkan rambutnya. Di sini, Yang Dingtian telah menggosok alis mereka satu demi satu, dan kemudian melihat malam seperti salju dan batu-batu. Mereka juga melihat langit marginal. Seorang wanita tua tidak tahu postur barang. Tuan, dari mana Li Xinghun berasal, bagaimana perasaanmu? Ye Chen di kursi memandang Chu Xuaner. Dia memiliki dua jiwa. Sebelum Chu Xuaner berbicara, Chu Linger sudah berbicara. Dua jiwa. Ye Chen membeku. Ya, begitu dia berbicara tentang jiwa, Chu Linger banyak berbicara. Dia aneh. Dia awalnya memiliki saudara kembar, tetapi entah bagaimana dia dilahirkan ketika dia lahir. Kemudian, ditentukan bahwa di dalam rahim ibu, jiwanya dan jiwa saudaranya menyatu bersama. Seiring waktu, jiwa yang menyatu itu terbagi menjadi dua jiwa. Simbiote. Ye Chen menatap Chu Linger dengan ragu-ragu. Tepatnya, ini adalah kelahiran kembali. Chu Xuaner mengambil percakapan dan menjelaskan, dua jiwa berbagi tubuh yang sama, dan tidak ada preseden di dunia kultivasi kita. Orang seperti itu disebut kelahiran kembali. Secara fisik, kecepatan kultivasi secara alami 2 kali lipat dari orang biasa, itulah sebabnya ia mengolah lebih dari Zhou Ao, murid sejati pertama King Yun. Dan karena itu adalah dua jiwa, itu berarti dia memiliki dua kehidupan. Dua nyawa, anak ini terlalu aneh. Ye Chen mendesah keras, Dakian-kian, ini luar biasa. Boom, boom, sementara ketiganya berbicara, arah medan perang sudah meraung, dan aura yang brilian telah menutupi seluruh medan perang. Jari langit ajaib, cetakan tangan Tianlong, Jing Xiao Jian Jue. Hari ini, Situnan tampaknya telah mengalahkan darah ayam. Sejak awal, ia menggunakan triknya yang mengembang. Meskipun angin turun, tetapi Li Xinghun dari King Xingzong masih malu olehnya. Ye Chen mengerti tujuan permainan Situnan. Anda tahu, ada dua orang lain di Heng Yue yang bisa maju ke semifinal, yaitu Namong Yue dan dia. Karena itu, di semifinal, mereka sangat mungkin bertemu Li Xinghun. Situnan memahami hal ini, sehingga ia dapat menyerang tanpa biaya. Tujuannya adalah berusaha keras untuk merusak Li Xinghun dan memaksa kartu hall-nya untuk membuka jalan bagi Ye Chen dan Namong Yue.
Ternyata rencananya masih sangat efektif. Sejak awal, Lee Xinghun ingin menyembunyikan kekuatannya dan mengalahkan si Tunan dengan biaya yang paling murah untuk menunjukkan kekuatannya yang besar di semifinal, tetapi tidak pernah berpikir bahwa si Tunan sangat marah. Meski kekuatannya jauh lebih unggul dari si Tunan, tetapi serangan si Tunan dengan cara apapun, Rao juga dipaksa untuk melakukan yang terbaik, sehingga berbagai rahasia horor ditampilkan di muka. Anjing laut berlumpur, formasi pedang Huatian, adegan itu penuh dengan desisan dan minuman si Tunan, dan berbagai metode rahasia muncul tanpa akhir. Selain itu, dari awal hingga sekarang, ia pada dasarnya telah menyerang dengan hampir tanpa pertahanan. Yang disebut terlepas dari biaya adalah untuk menukar cedera. Anda memberikan pukulan pada Lao Su, dan Lao Su akan mati jika Anda mati. Keluarga pelajar, minum obat pistol. Di sisi medan perang, Sang Guan Bo menghela nafas. Kamu bisa bertarung, kamu tidak perlu bekerja keras. Seorang sesepuh keluarga Situ di Sishu memandang Si Tunan dengan ekspresi marah di wajahnya. Si Tunan adalah anggota keluarga Situ mereka. Itu tidak baik, tidak peduli bagaimana kamu bertarung, kamu masih kalah. Telapak tangan King Yunzong mengajarkan Gong Sun Zi tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin. Di atas panggung, wajah Lee Xinghun bahkan lebih suram, dalam menghadapi pemboman yang kejam di Si Tunan, ia harus berhati-hati. Pada beberapa kesempatan, ia harus melakukan konfrontasi rahasia yang mengerikan. Seiring waktu, banyak rahasia tersembunyi juga ditarik keluar satu persatu. Kosong. Broter Situ, setelah 3 perbandingan besar, saya mengundang Anda untuk minum. Ye Chen tertawa dalam hatinya, karena permainan Si Tunan yang marah memaksa banyak kartu Lee Xinghun, yang membuatnya belajar beberapa rahasia yang tidak lemah. Apa yang kau gumamkan? Selain itu, Chu Xuaner menoleh ke Ye Chen lebih dari sekali. Jangan berbisik. Ye Chen menggunakannya dengan sepenuh hati, sambil menggunakan mata peri roda untuk menguraikan metode rahasia, dia menyeringai. Aku punya pertanyaan, aku selalu ingin bertanya padamu, kamu dan tubuh misterius itu dulu adalah sepasang kekasih, kamu tidak membiarkan orang melakukannya. Apa yang bisa saya lakukan dengannya? Ye Chen mengangkat bahu. Orang-orang tidak memandang saya sama sekali, dan Anda tidak memandang saya sebagai pria yang menggantung. Sebenarnya, saya adalah orang yang sangat konservatif. Saya hanya pergi tidur setiap hari. Nak, aku tidak pernah melakukannya. Petik 2. Dalam hal ini, penuturnya tidak disengaja, tetapi pendengarnya penuh perhatian, dan gigi giok Chulinger di samping digiling dan diklik. Dia menatap Ye Chen dengan tajam. Apa kau masih konservatif? Mengapa kamu tidak mengatakan itu ketika malam itu romantis? Merasa bahwa Chulinger memelototi dirinya sendiri, Ye Chengan terbatuk, dan membuang muka dengan tergesa-gesa. Boom, bang, pertempuran di peron masih berlangsung, dan keduanya telah berjuang selama hampir 300 putaran tanpa akhir. Benar-benar tidak mengatakan, Si Tunan, yang bergolak selama hari kerja, sangat dapat diandalkan hari ini. Dia seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun dia berlumuran darah, dia masih berusaha memperbesar hidupnya. Melihat Lee Xinghun di sisi yang berlawanan, dia benar-benar membenci giginya, dan Rao juga berlumuran darah. Terlepas dari kartu truf di tangannya, kartu lubangnya hampir digerakkan oleh Si Tunan. Yah, 3 perbandingan besar tidak bisa berhenti mengambil eliksir di tengah jalan. Si Tunan, yang sedang berkelahi, menatap Wu Changqing sekilas ke arah hadirin. Dalam kalimat ini, Lee Xinghun hampir muntah darah. Jatuhkan. Saya juga ingin menggunakan eliksir untuk menambah kekuatan spiritual saya. Apakah Anda bertekad untuk mati bersama Lao Su di atas panggung? 3 perbandingan besar, penggunaan eliksir dilarang di tengah. Wu Changqing, yang menutup matanya dan meyakinkan dirinya sendiri, berkata dengan ringan. Ini adalah kebenaran besar. Kalau tidak, selama pertarungan, kamu mengambil ramuan itu dan aku menelan ramuan itu. Tidak aneh bertarung selama 3 hari dan 3 malam dalam duel. 3 kasus ini tahu bahwa 1 hari benar-benar dapat diselesaikan. Bahkan jika Anda tidak membiarkannya makan. Si Tunan di atas panggung menghentikan serangan, Su terlalu banyak, butuh waktu sebentar dan hampir jatuh. Berhenti, aku menyerah. Si Tunan hanya berhenti. Karena itu, Si Tunan Maliu melompat dari platform pertempuran. Kekuatan spiritualnya sudah habis, dan tidak menarik untuk terus berjuang, dan tujuannya sudah tercapai. Yang bisa dia lakukan hanyalah ini. Hah, sama seperti Si Tunan melompat dari peron, Lee Xinghun yang masih di peron meludahkan darah. Dia tidak tahu apakah dia terlalu banyak terluka atau didorong oleh Si Tunan. Sialan, kau tahu kau tidak bisa mengalahkannya. Jika Anda ingin bertarung, Anda tidak bisa mengalahkannya, tetapi Anda tidak bisa mengalahkannya, ketulusan Anda dan ibunya akan menambah blok bagi Lao Su, bukan? Di sini, Ye Chen dan Si Yan telah mengembalikan Situ ke kursinya. Kamu tidak bisa menyalahkanku, aku benar-benar tidak bisa mengalahkan anak itu. Si Tunan melirik mereka tanpa daya. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yang Dingtian tersenyum sedikit, setidaknya dia mengeluarkan banyak kartu haulnya. Jika kakakmu Namong cocok dengan dia besok,
kamu dapat memikirkan solusi terlebih dahulu. Zheng Yang Zong Meng Yunran dan Heng Yue Zong Namong Yue, berkuasa untuk berhadapan. Begitu kata-kata Yang Dingtian jatuh, kata-kata Wu Changqing datang dari arah pertempuran. Nenek, setelah kehilangan 6 pertandingan, dia akhirnya bisa memenangkan 1. Si Tunan berkata dengan senyum kesal, tidak lupa melirik ke sisi Namong Yue, tertawa, kakak, kalahkan Meng Yunran, tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Namong Yue perlahan bangkit dan melangkah ke atas panggung. Chapter 209. Setelah kehilangan 6 pertandingan, Heng Yue Zong akhirnya bisa memenangkan 1 pertandingan. Melihat Namong Yue di atas panggung, yang kuat kuartet itu mencemooh lagi. Pertempuran ini, Heng Yue Zong tidak memiliki ketegangan. Ini hanya pertunjukan, bagaimana dengan mengirim kalian, Cheng Kun di kursi tinggi tersenyum. Dalam debat tersebut, kisah nyata ke-6 Zheng Yang Zong Zheng Meng Yunran telah menundukkan kepalanya ke atas panggung. Sister Namong, beritahu saya. Begitu Meng Yunran naik ke atas panggung, dia mengorbankan artefak, yang merupakan piring gosip. Setelah dikorbankan, itu dengan cepat menjadi besar dan ditekan ke arah Namong Yue. Namong Yue tidak bergerak, hanya mengangkat tangannya dan menembak membanting. Pound! Segera, piring gosip Meng Yunran berdengung dan bergetar, dan semua terbang keluar. Bahkan Meng Yunran pun kembali, dan darahnya berkedut, tetapi dia tidak bisa menahan untuk meludahkan darah. Hah! Di sini, bayangan Namong Yue kian melayang, dan dia melangkah di depannya dalam 3 atau 2 langkah. Sebelum Meng Yunran menstabilkan tumitnya, ada cetakan tangan giok. Hah! Meng Yunran terluka lagi. Dia memuntahkan darah di tempat dan mundur dengan tajam, tetapi Namong Yue lebih cepat dan memiliki penampilan hantu. Ketika dia hanya 1 kaki jauhnya dari Meng Yunran, dia melambaikan tangannya lagi. Hah! Meng Yunran bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan pertahanan mistik, dan terbang keluar dari medan perang di tempat. Pertempuran berakhir begitu cepat sehingga orang kuat kuartet tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Ini terlalu cepat. Baiklah, saya tidak tahu siapa yang mendesah dengan dingin, mengejutkan penonton kuartet. Baiklah, para penonton kuartet belum menanggapi, dan saya tidak tahu siapa yang mendesah dengan dingin, sehingga seseorang hanya minum teh di mulutnya, dan semuanya disemprotkan keluar. Ada apa? Mari kita sakit. Semua orang tampak gelap, hanya untuk mengetahui bahwa itu berasal dari Heng Yue Zong. Di Heng Yue Zong, Si Tunan dan Ye Chen berteriak, dan 1 orang juga memegang tongkat kecil di tangannya, dan sebuah bendera kecil diikat ke tongkat kecil itu. Kata Heng Yue, saudari si perkasa, saudari si berkuasa. Keduanya melambai dan berteriak sambil mengibarkan bendera. Jangan memenangkan pertandingan. Untuk itu, semua orang di penonton memandang Si Tunan dan Ye Chen seperti orang bodoh. Melihat Yang Dingtian, mereka juga menggosok alis mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa 2 harta hidup Si Tunan dan Ye Chen kehabisan masalah. Tetapi seperti Ye Ruxue, mereka memalingkan kepala. Jurus. Apakah Heng Yue Zong benar-benar malu? Sangat menyenangkan untuk memenangkan hanya 1 pertandingan, hei. Ini hanya kemenangan. Ini keributan. Orang-orang Zheng Yang Zong menghina, tidak peduli bagaimana kamu menang, kamu tidak bisa sampai ke final. Mereka hanya badut dari awal sampai akhir. Setelah sebuah episode, Si Tunan dan Ye Chen dibawa kembali ke tempat duduk mereka oleh Chu Xuaner, dan Wu Changqing berkuasa lagi. Di game berikutnya, tidak peduli apa Heng Yue Zong, tapi duel antara Zheng Yang dan King Yun. Boom, bang, segera, ada suara ledakan di medan perang, para murid dari sekuel Zheng Yang Sekte dan King Yun tidak lemah, dan mereka peringkat di sekte yang sama. Pertempuran memuncak dari awal, Ye Chen sibuk lagi, dan mata Xianlun terbuka sedikit. Ketika semua orang tidak menyadarinya, mereka menatap platform pertempuran dengan licin, dan semua metode rahasia yang mereka sukai akan dicap tanpa ragu-ragu. Waktu berlalu dengan lambat, 3 turnamen besar itu jauh lebih lama dari yang diharapkan, dan itu berakhir sampai langit mulai redup. Selama periode itu, adegan berapi-api muncul tanpa akhir, dan audiens yang luar biasa, bahkan 1 atau 2. Boom! Dengan suara raungan keras, tubuh berdarah terbang turun dari platform pertempuran, dan melihat lebih dekat, itu adalah murid King Yun Zong, dan murid Zheng Yang Zong yang masih berdiri di atas panggung juga berdarah. Pada titik ini, 3 besar hampir selesai. Zheng Yang Zong Huayun dan Heng Yue Zong Liu Yi, datang ke pertarungan. Setelah Wu Changqing membaca nama pertarungan terakhir, mata semua orang juga beralih ke arah Zheng Yang dan Heng Yue, dan lebih banyak desahan di mulutnya. Aku melihat bahwa nafas Liu Yi bukanlah kekacauan biasa. Sangguan Bo memandang Liu Yi dan tidak bisa tidak menggaruk jenggotnya. Itu cedera di jalan. Melihat Liu Yi, pria tua di Zuge sedikit mengernyit. Biografi sejati pertama dari Deng Heng Yue mengalami cedera di jalan, saya khawatir bahkan 60% dari kekuatan tempurnya tidak dapat diberikan. Bi Anda melirik Liu Yi dan mengerang, Huayun lah yang menentangnya. Xuan Chen, darah Liu Yi, kamu seharusnya tidak asing dengan itu. Dong Huang Taixin, yang sudah lama tidak berbicara, memandang Xuan Chen dengan penuh minat.
Dia harus menjadi keturunan ketiga muridku Yun Qiu. Xuan Chen berkata, dan kemudian melirik Hua Yun ke arah Zheng Yangsong. Adapun bayi kecil bernama Hua Yun, jika tidak buruk, itu harus menjadi keturunan jade magang saya. Itu benar-benar segar. Dong Huang tersenyum dengan tulus. Keturunan magang adalah biografi sejati pertama dari Sekte Zhengyang, keturunan magang kedua adalah biografi sejati pertama dari Qing Yunzong, dan keturunan dari 3 murid magang dalam biografi sejati pertama dari Heng Yuezong. Ketiganya adalah penyihir tidak kompeten yang belum pernah terlihat selama seabad. Melihat mereka juga membuat saya tidak bisa tidak menjadi sangat luar biasa bagi ketiga murid Anda. Sayangnya, ada tubuh misterius di era ini. Fuya menghela nafas dan menghela nafas, lagi pula, mereka hanya gagal. Saat mereka bertiga berbicara, Hua Yun di bawah sudah berada di platform pertempuran dengan elegan, dan kemudian dia tidak lupa melirik Liu Yi di sisi Heng Yuezong dengan penuh minat, jika kamu takut kalah, kamu tidak perlu ayo naik. Liu Yi tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara, tetapi hanya bangkit perlahan. Saudaraku, jika kamu bisa, jangan melawan pertempuran ini. Ye Chen juga berdiri dan meraih lengan Liu Yi dengan lembut. Para murid Heng Yue tidak akan pernah takut perang. Liu Yi tersenyum sedikit dan mendorong telapak tangan Ye Chen. Saudaraku, Ye Chen masih ingin berhenti, tetapi Liu Yi sudah melangkah ke atas panggung. Baru saja, dia jelas melihat keputusan sekarat dari mata Liu Yi. Hah, suara keras datang dari medan perang. Hah, ketika Ye Chen melihat, Liu Yi memuntahkan darah, wajahnya pucat, napasnya tidak teratur, dan dadanya seperti pembuluh darah yang suram, dan ada bekas pedang berdarah di bahu kirinya. Hai, melihat Liu Yi begitu, banyak napas mendesak keras. Jika tidak ada Jining Suang, maka Hua Yun adalah biografi sejati pertama dari Sekte Zhengyang. Dalam arti tertentu, peringkat Hua Yun di Sekte adalah sama dengan peringkat Liu Yi di Sekte. Murid-murid dari tingkat yang sama seharusnya luar biasa ketika mereka berkuasa, tetapi karena Liu Yi terluka, bahkan tidak 60% dari kekuatan tempurnya dapat diberikan. Oleh karena itu, dia benar-benar ditekan dari awal dan sampai saat ini, dia masih dipukuli. Pergantian tak berdaya. Liu Yi, aku benar-benar menatapmu. Hua Yun tidak terus menyerang, tetapi menamparkan debu di pundak, sambil tertawa sedih. Gerakan ini, Liu Yi telah diabaikan. Sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Hua Yun tersenyum pelan, lalu memandang Liu Yi. Liu Yi tidak mengatakan apa-apa, tapi penampilannya sangat tenang. Dalam sorotan, jari melintasi sudut mulut, bernoda darah tumpah dari sudut mulut, dan kemudian dengan lembut mengusap alis. Tiba-tiba, mata Hua Yun sedikit menyipit. Kakak yang bertanggung jawab. Di kursi Heng Yuezong, wajah Dao Xuanzhen berubah dan mereka memandang Yang Dingtian seolah-olah mereka tahu bahwa Liu Yi akan menggunakan metode tabu yang mengerikan. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak berbicara, tetapi tinju di lengan bajunya sudah putih saat simpul Liu Liu dicetak. Bagaimanapun, dia akan melarang operasi. Chu Xuaner menghela nafas diam-diam. Larangan. Ye Chen bergumam dan menatap Liu Yi tanpa sadar. Chapter 210. Di atas panggung, setelah Liu Yi menyeka darah dengan alisnya, temperamennya tiba-tiba berubah. Seperti pedang yang tajam, napas yang tidak teratur dalam tubuh langsung mengembun, dan bekas luka seluruh tubuh juga sembuh dengan cepat. Rambut panjang yang gelap juga dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mereka telah menjadi putih, dan tanda darah telah berubah menjadi alis. Melihat ini, mata Ye Chen menyipit. Melalui mata Xianlun, dia melihat bahwa darah di tubuh Liu Yi terbakar, aliran kekuatan spiritual yang cepat dituangkan ke dalam meridian utama tubuh, dan kekuatan yang kuat perlahan pulih. Bocah ini gila. Di antara para penonton kuartet, lelaki tua dari Zuge bergumam. Ini akan menjadi putus asa. Sangguan Bo tidak bisa menahan nafas, seolah-olah dia juga tahu metode rahasia apa yang digunakan Liu Yi. Sudah ada cedera di jalan, dan jika teknik terlarang yang mengerikan itu digunakan, bahkan jika pertempuran ini tidak mati, itu sebagian besar cacat. Dalam ketiadaan, Fuya menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengatakan bahwa dia tidak lupa untuk melihat Xuan di sampingnya. Xuan Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan beberapa hanya diam-diam menghela nafas. Tuan, teknik terlarang apa itu? Dari tempat duduk, Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan ragu. Persembahan langit. Chu Xuaner berbisik, ini adalah teknik terlarang dengan biaya membakar esensi dan darah. Itu dapat membangkitkan potensi tubuh dalam waktu singkat dan menukar kekuatan yang kuat. Teknik terlarang ini memiliki sejarah panjang, tapi aku 3 leluhur memulainya, tetapi karena mereka terlalu agresif, mereka dilarang operasi. Setiap larangan digunakan, tampaknya saudara Liu Yi benar-benar putus asa, kata Ye Chen dengan cemberut. Boom, bergemuruh. Pertempuran di medan perang telah dimulai. Liu Yi, yang menggunakan pengorbanan langit yang dilarang, telah sangat meningkatkan kekuatannya. Hua Yun kewalahan, menembak dengan keras, dan berbagai teknik rahasia muncul tanpa henti. Hua Yun, yang pernah bermain, tidak mampu berdiri. Tingkatkan kekuatan tempurmu dalam waktu singkat,
Aku tahu berapa lama kau bisa mempertahankannya. Huayun mendengus, seberkas cahaya keluar dari alisnya, melayang di udara, dan berubah menjadi pedang roh pembunuh. Hah? Liu Yi mengorbankan pedang rohnya sendiri. Dua pedang roh memiliki kelebihan mereka sendiri. Mereka saling berhadapan dalam kehampaan. Suara setiap tabrakan sangat keras, dan para murid yang terkejut menjadi lemah harus mengorbankan kebenaran tubuh. Marah. Hah, hah. Darah berceceran dan menodai platform pertempuran. Sungguh, seperti yang dikatakan Huayun, meskipun Liu Yi menggunakan teknik yang dilarang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, teknik yang dilarang dan sombong ini juga mengerikan. Setelah Liu Yi menggunakan teknik yang dilarang, darah terus meluap dari sudut mulutnya. Aroma pemberontakan mulai lagi. Apakah cedera di jalan mulai lagi? Di kursi, mata Ye Chen sedikit menyipit. Dia tampaknya bisa melihat celah di atas jiwa Liu Yi, jauh, dan dia tidak bisa sembuh. Jalan itu menyakiti jiwa. Gumam, Ye Chen mengerutkan kening. Akar beku itu ada dalam jiwa itu misterius, dan misterinya misterius. Setelah terluka, ia harus melibatkan tubuh berjasa, dan cedera jalan Liu Yi ada pada jiwa, yang jelas merupakan berita buruk. Aku bisa melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Saat Ye Chen mengerang, Huayun di medan perang menggunakan metode horor rahasia, membunuh pedang dan melolong, pedang itu meluap, dikelilingi oleh guntur dan kilat, pedang yang mengalir melalui Chang Hong, tak tertandingi dalam kekuatan. Hah, tubuh Liu Yi berlubang, ditambah dengan serangan balik yang dilarang dan timbulnya cedera di jalan, yang membuatnya hampir jatuh. Tai Chi Yantian, Liu Yi dengan paksa menstabilkan tubuhnya, memegang pedang di satu tangan, berdiri di depannya, dan memolesi darah di tangan lainnya, dan mengoleskannya di tubuh pedang. Tiba-tiba, dengan tubuhnya sebagai pusat, serangkaian rune kuno muncul, mengelilingi tubuhnya, berbagai aura berkelebat, setiap jalan tampaknya memiliki spiritualitas, mengikuti lintasan di mata, diatur menjadi gosip Tai Chi. Selama periode ini, Liu Yi memuntahkan darah terus-menerus, dan tidak ada jejak darah di wajahnya. Susiksiang dan trauma menyerang pada saat yang sama, meninggalkannya berlumuran darah, bahkan pedang gemetar di tangannya sulit dikendalikan. Yin dan Yang janji, di sisi yang berlawanan, Huayun Lengheng juga mengambil posisi yang sama, memegang pedang dengan satu tangan, berdiri di depan tubuhnya, menodai darahnya dengan satu tangan, dan mengelapnya pada pedang, dan rune mengelilinginya dan mengaturnya sendiri, membentuk gosip Yin Yang. Tuan, Tai Chi Yantian dari Bruder Liu Yi dan Yin Yang Wuji Huayun terlihat seperti teknik rahasia. Di kursi, Ye Chen menatap Chu Xuaner lagi. Chu Xuaner mengangguk sedikit, kedua jenis misteri ini berasal dari 3 janji nenek moyang, tetapi setelah orang tuanya meninggal, ketiga keturunan itu menyimpang karena janji-janji. Mereka dibagi menjadi 2 faksi. Satu sekolah surga dan bumi adalah Tai Chi, yaitu dunia Tai Chi saudaramu Liu Tai, dan satu sekolah mengubah surga dan bumi menjadi Yin dan Yang, yang merupakan Yin dan Yang tak terhingga yang ditampilkan oleh Huayun. Tuannya berpikir bahwa Tai Chi Yantian dan Yin Yang Wuji lemah dan keras kepala. Tidak ada komparatif. Chu Xuaner berkata, kedua pendekatan itu memiliki kelebihan, dan jika mereka kuat, mereka dapat dibandingkan. Jika demikian, bukankah saudara Liu Yi akan kesulitan menang? Ye Chen mengerutkan kening. Tubuhnya sudah mengerikan. Aku takut bahwa setelah serangan ini, dia akan kehilangan kekuatan tempurnya di tempat. Tai Chi Yantian, Yin dan Yang janji. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, 2 suara sembrono datang dari platform pertempuran, gosip Tai Chi dan Yin dan Yang gosip yang diatur dalam rune bertabrakan. Boom! Tiba-tiba, auman teror terdengar di sekitar. Kemudian, lingkaran aurora yang menakutkan berpusat pada 2 rune dan gosip, dan dengan cepat meluas. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitar venue langsung terputus oleh pinggang, tetapi dinding batu yang keras terpotong seperti tahu. Kekuatan ini juga keras kepala. Kuartet itu tercengang, dan semua orang memperhatikan platform pertempuran dengan cermat. Boom, boom, gosip Taiji dan gosip Yin dan Yang masih saling berhadapan, dan rune yang disusun runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saudaraku, tunggu, si Tunan telah berdiri dan mengepalkan tangan mereka. Seperti yang Dingtian, mereka khawatir, karena kulit Liu Yi telah pecah, darah meluap seluruh tubuhnya, menggigit punggung dan cedera jalan membuatnya berdiri diam. Dibandingkan dengan Liu Yi, Huayun, meskipun dia terluka, masih luar biasa, dan kekuatan tindak lanjutnya terus bergulir. Hah! Di bawah perhatian semua orang, Liu Yi akhirnya mencapai batasnya, semburan darah keluar, dan seluruh tubuh meneguk dan hampir jatuh, dan ketika darahnya dimuntahkan, gosip Taiji yang didukung juga karena tidak ada dengan dukungan spiritual, itu terus menabrak. Hancurkan untukku. Huayun mengambil kesempatan itu, dan kekuatan spiritual berguling, dan gosip Yin dan Yang di bawah kendalinya mengalahkan gosip Taiji, menghancurkan rune gosip Taiji itu menjadi ketiadaan. Sebelum usai, gosip Taiji hancur, dan gosip Yin dan Yang mengenai tubuh Liu Yi. Hah! Liu Yi memuntahkan darah lagi, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Ketika dia jatuh ke tanah,
dia berada dalam genangan darah. Keletihan semangatnya, cedera di jalan, dan operasi terlarang membuatnya tidak bisa bertarung lagi dan pingsan. Itu terlalu janji, atau aku Zheng Zheng asli. Cheng Kun di kursi tinggi, mencibir, dan melirik Yang Dingtian tanpa melupakan drama. Hai, kekalahan Liu Yi membuat penonton semua bangga. Liu Yi tidak ketinggalan dalam teknik rahasia, tetapi tidak berada di garis start dengan Hua Yun sejak awal. Lamparan cedera jalan mencegahnya mengerahkan kekuatan tempur puncaknya sama sekali. Namun kekalahan juga diharapkan. Chapter 211. Di peron, Hua Yun melihat Liu Yi jatuh ke tanah dan berjalan. Dalam sorotan, dia mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Liu Yi, dan kemudian tidak lupa melirik ke arah Heng Yuezong. Ini adalah biografi pertamamu tentang Heng Yuezong. Kamu benar-benar bercanda. Kamu sialan. Kamu sialan. Di kursi, Ye Chen dan Si Tunan bergegas keluar terlepas dari urutan mereka, dan Ni Feng di belakang mereka tiba-tiba berdiri. Mengapa? Apakah Anda ingin pergi bersama? Hua Yun berdiri di atas panggung, jauh di atasnya, menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan tatapan lucu, dagunya terangkat tinggi, dan matanya provokatif atau provokatif. Ayo kita pergi bersama, Si Tunan menghela nafas dan bergegas ke platform pertempuran. Cukup sudah. Yang Dingtian menghentikan Si Tunan dengan berbisik, dan belum mengumumkan hasilnya. Pada saat ini, jika pihak ketiga berkuasa, itu akan dianggap sebagai gangguan dengan 3 turnamen besar. Zong juga terlibat, dan Zheng Yang Zong tergoda untuk melakukan kesalahan dengan Heng Yuezong. Wu Changqing, jam berapa kamu harus menunggu? Yang Dingtian menundukkan kepalanya dan menatap Wu Changqing dengan dingin. Wu Changqing lebih baik, tidak seperti yang lain, masih duduk dengan mantap, seolah-olah juga menikmati adegan platform pertempuran. Yang Dingtian, apa yang kamu cemas? Mungkin Liu Yi masih bisa berdiri. Cheng Kun di kursi tinggi, sambil dengan santai memutar ibu jari di ibu jari, memandang Yang Dingtian sambil tersenyum. Begitu komentar ini dibuat, mata Yang Dingtian memancarkan cahaya dingin. Langkah Sekte Zheng Yang tidak lebih dari penghinaan publik Heng Yue. Sebagai guru Heng Yue, kemarahannya tidak lagi bisa ditekan. Keduanya saling berhadapan di udara, menekan atmosfer secara ekstrim. Gambar seperti itu benar-benar membuat para penonton kuartet tidak bisa tidak duduk tegak, dan mungkin mereka dapat menyaksikan kedua guru itu mengajar di tempat. Karena Heng Yue Anda sangat ingin mengakui kekalahan, itu akan lengkap dan seterusnya. Ketika keduanya berada di tit for tat, maka Wu Changqing bangkit perlahan dan suaranya sangat tinggi, Zheng Hua Song Hua Yun, menang. Tanpa diduga, Hua Yun di platform pertempuran tertawa sedih dan menendang Liu Yi dari platform pertempuran. Ini bukan hanya mata Ye Chen tetapi juga mata Yang Dingtian. Pergi. Yang Dingtian akhirnya melirik Cheng Kun, dan kemudian mengangkat Liu Yi, seperti Chang Hong yang terbang ke Wang Yue Pavilion. Setelah dia, angin menghilang, dan Dao Xuan mengikuti mereka. Itu Ye Chen. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat Hua Yun. Penampilannya sangat tenang. Orang-orang yang mengenalnya mungkin tahu bahwa dia juga tenang. Semakin mengerikan. Hua Yun, lebih baik kau berdoa semoga kau tidak membiarkanku bertemu denganmu di panggung. Kamu apa? Hua Yun tersenyum dengan jijik, kamu adalah pemborosan yang didorong oleh Zheng Yang Zongku, itu saja. Aku harap ketika kamu bertemu denganku di medan perang, kamu masih bisa tertawa. Ye Chen berkata dengan ringan, mengatakan bahwa dia juga mengikuti Si Tunan. Pada hari pertama dari pertandingan Ko-3 pertandingan, Heng Yuezong meninggalkan permainan karena Liu Yi, tetapi menghela nafas panjang sepanjang pertandingan. Biografi asli 9 hebat Heng Yue, kalah 7, dan hanya 2 yang maju ke semifinal, dan salah satunya adalah alam manusia. Catatan yang mengerikan ini mungkin yang pertama sejak didirikannya Heng Yue. Di akhir babak sistem gugur, pasukan kuartet juga mengambil sikap. Kontes hari ini, pemenang terbesar adalah Zheng Yang Zong, yang maju ke 14 tempat di semifinal. Mereka memiliki 8 Zheng Yang Zong, King Yun Zong 4, dan Heng Yue Zong, hanya ada 2. Adikku, aku semua merasa sedih untuk Heng Yue Zong. Pria tua di Zuge memarahi dan memarahi kata-katanya, dan dia tidak menghindar dari kata-katanya. Situasinya lebih baik daripada orang-orang. Ketika Sang Guan Bo pergi, mereka menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Hah? Ketika King Zi Zonggong Sun Zi dan timnya pergi, wajah mereka tidak sangat tampan meskipun King Yun Zong di bagian bawah. King Yun Zong mereka tidak jauh lebih baik, dan Zheng Yang Zong tidak bisa mengangkat kepalanya. Pergi, datang lagi besok. Dalam kehampaan, Dong Huang terlalu malas bangkit dan merentangkan pinggang malas. Berbicara, dia tidak lupa untuk melihat Suan Chen ke samping, dan berkata, Suan Chen, saya memberi Anda hak istimewa untuk melihat 3 perbandingan besar. Jangan ganggu saya, kapanpun Anda mau, Anda harus mengikutinya dengan cermat. Aturan langit tidak boleh terlibat dalam urusan Dacu. Aku mengerti. Suan Chen mengangguk tak berdaya, berbalik diam, dan menghilang di atas ketiadaan. Di malam hari, Wang Yue Pavilion. Liu Yipan yang pingsan duduk di atas futon, wajahnya masih pucat seperti kertas, dan napasnya terkadang tidak ada.
Yang lebih penting, retakan pada jiwa lebih dari 1 inci lebih besar dari sebelumnya. Di sekelilingnya, Yang Dingtian, Feng Wuzhen, Dao Xuan dan Da Chuan-Chuan terus-menerus menanamkan kekuatan spiritual ke dalam dirinya. Adapun Culinger dan Chu Xuaner, ia mulai membantunya untuk menekan rasa sakit di jiwanya. Wajah beberapa orang tidak tampan, kondisi Liu Yi sangat buruk, bahkan jika itu untuk menyelamatkan hidupnya, kemungkinan besar akan menjadi cacat yang tidak dapat diolah. Di luar paviliun Wang Yue, Si Tunan juga menunggu dengan cemas. Itu adalah Ye Chen, tetapi dia duduk di bawah pohon spiritual dengan lutut bersilang dan berlatih dengan mata tertutup, mencerna misteri yang dipelajari pada hari ini. Meskipun dia juga khawatir tentang Liu Yi, dia mengerti bahwa dia kemungkinan akan bertemu Jining Xuang di semifinal besok. Yang dia butuhkan adalah untuk mengintegrasikan rahasia curian yang dipelajari di malam ini dan menunggu mereka. Di sisi lain, dia juga samar-samar menerima 9 elemen goblin yang ditransmisikan dari bawah tanah oleh Avatar. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan goblin Yuan ini, aura hari ini jauh lebih buruk. Terus menyerap elemen goblin, Ye Chen juga menerima manfaat yang tak terduga, dan dia lebih energi, tidak lagi. Yang paling penting adalah bahwa dia kadang-kadang masuk ke suasana hati yang indah dalam proses menyerap elemen goblin. Dia tahu bahwa suasana yang indah adalah surga dan bumi. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya berkibar dari waktu ke waktu, dan langit dan bumi di matanya tampak intim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, dia bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan langit dan bumi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum seseorang jatuh dari udara. Lihat lebih dekat, itu adalah keluarga si Situ. Naner, ada apa? Orang tua Situ Jin, cukup baik. Dia menanyakan situasi Liu Yi saat dia jatuh. Paman Master, mereka masih menyembuhkan saudara Liu. Si Tunan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Hai, Situ Jin menghela nafas tanpa daya, tetapi tidak pergi. Segera, orang-orang dari keluarga Sang Yue di Dong Yue juga datang. Tunggu, Situ Jin menyapa Sangguan Bo, dan para tetua keduanya berkumpul untuk menyambut. Itu adalah Sangguan Yuer. Setelah menyapu, dia melihat sosok Ye Chen di bawah pohon besar, jadi dia tidak bisa membantu datang dan ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat Ye Chen berlatih, dia tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan menunggu lebih dari 6 jam. Tidak sampai larut malam pintu dibuka, dan Yang Dingtian, yang kelelahan, berjalan keluar terlebih dahulu, dan wajah beberapa orang lainnya sedikit pucat. Tuan Si, kakak Liu. Si Tunan berkumpul dan memandang Yang Dingtian dengan tatapan khawatir. Hidup terpelihara. Yang Dingtian tidak berbicara, tetapi Tao Xuanzhen mengambil kata-kata itu dan menghela nafas. Tetapi fondasi kultivasi telah dihancurkan, dan jalan rusak, saya khawatir tidak ada kesempatan untuk Xian Xiu. Begitu kata ini keluar, hati semua orang tiba-tiba setengah dingin. Ayo istirahat, Yuir, ikut aku. Yang Dingtian melambaikan tangannya, hanya untuk memanggil Namong Yue di loteng. Hari ini, 9 legenda sejati Heng Yue telah kehilangan 7, dan hanya Namong Yue yang dapat mendukung adegan Heng Yue. Moralitas Yang Dingtian jelas. Ini adalah untuk menjelaskan beberapa hal penting dalam jam-jam singkat ini. Hai, Chu Xuaner menghela nafas diam-diam dan datang ke sisi Ye Chen. Hidup saudaramu Liu telah diselamatkan. Ye Chen membuka matanya dan berkata dengan tenang, aku tidak membenci Hua Yun karena memutuskan saudara Liu Yi menjadi cedera serius, duel di medan perang, dan cedera tidak bisa dihindari. Aku benci dia menginjak-injak martabat saudara Liu. Jadi, ini adalah kenyataan. Chu Xuaner juga duduk sambil memegangi lututnya, dan berbisik, terkadang kenyataan adalah dunia yang begitu kejam, kuat, dan yang lemah selalu terinjak-injak. Jadi, aku ingin menjadi lebih kuat. Dia akan memberi saudara Liu penghinaan yang sama seperti aku. Kamu tidak bisa melawan Hua Yun, kamu tidak bisa melawan tubuh misterius itu. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Ye Chen tersenyum sedikit, saudara Liu hampir menyusul kejayaan Zhongmen. Aku dipukuli beberapa kali, dan itu bukan masalah besar. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Chu Xuaner tersenyum dengan nyaman dan berbalik. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.